028, Rahmi Mulyani 029, Divi Aulia 030, Wiranti Pratiwi 031, Fadila Mutia Azhara 032, Nur Atasya Iin Lukmana 033, Nafila Fitria Rusli 034, Fajrunisa 035, Amila Yusirana 036, Darviani 037, Nur Fajria 038, Adriana Fahri 039, Syakila Dwi Bayangkari 040, Nur Inaya Saleh 041, Reski Aulia 042, Fadila Ulfa Salsabila 044, Nurul Fakria 045, Rizkia Nazir 047, Hijriya 048, Munirate 049, Nawal Ulfia 050, Nur Ilmi Apriliani Dwi 051, Neni Anggrianingsi 052, Maulidia 053, Sintawe Putri Arianti. Migrasi metabolisme penting pada jangka panjang. Gula darah, glukosa, bukanlah sebuah inert dan lembut, melainkan biasa digunakan untuk komponen diet kita. Glukosa adalah racun. Kronis tinggi kadar gula darah menyebabkan protein denaturing dan pengembangan kebutaan. Neuropati dan kerusakan ginjal biasanya juga disebabkan oleh diabetes. Kemudian kadar gula darah tinggi menyebabkan peningkatan sirkulasi trigliserida dan bertanggung jawab pada penyakit kardiovaskular. Sekali lagi, integrasi metabolisme dan kontrol oleh hormon-hormon dan metabolik biasanya memiliki efek samping gula. Terdapat beberapa common key dalam perantara metabolisme. Yang pertama, glukosa 6-fosfat, yang kedua, pirufat, dan yang ketiga, asetil CoA. Pada jaringan endokrin pankreas mensekresikan insulin dan glukagon, hormon-hormon yang bekerja secara antagonis untuk mengatur glukosa darah. Bagian endokrin pada pankreas terdiri atas sel-sel tulang Langerhans yang mensekresikan insulin dan glukagon. Kadar gula darah yang tinggi merangsang pelepasan insulin yang meningkatkan pengambilan seluler glukosa, menggalang pembentukan dan penyimpanan glikogen di hati, dan merangsang sintesis protein serta penimbunan lemak. Kadar glukosa darah yang rendah dapat memicu pelepasan glikogen yang dapat meningkatkan glukosa darah dengan cara merangsang pengubahan glikogen menjadi glukosa di dalam hati dan peningkatan perombakan protein dan lemak. Adapun peranan hormon insulin pada sel-sel berikut. Yang pertama itu mentranslokasi dari GLT4 transporter ke membran plasma dan mengalirkan atau memasukkan sintesis glikogen, glikolisis dan sintesis asam lemak. Yang kedua itu mengontrol sentral masukan seluler secara jelas, mencolok adalah glukosa di otot dan jaringan adiposa. Yang ketiga, meningkatkan replikasi DNA dan sintesis protein melalui kontrol dari serapan asam. Yang keempat, memodifikasi aktivitas dari banyak. Yang kelima itu meningkatkan sintesis glikogen. Insulin memfasilitasi masuknya glukosa ke sel otot. Kadar hormon insulin yang lebih mudah menyebabkan sel hati mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Peranan hormon insulin pada sel, di mana poin yang berikutnya yaitu meningkatkan sintesis asam lemak, yaitu hormon insulin memfasilitasi lemak dalam darah ke jaringan adipose, yang kemudian akan dikonversi menjadi triglycerida. Akan terjadi sebaliknya apabila hormon insulin kekurangan. Kemudian poin yang berikutnya yaitu
menurunkan proteinolisis, di mana proteinolisis ini merupakan mengurangi kekuatan pemecahan protein. Apabila kekurangan hormon insulin, maka terjadilah pemecahan protein. Kemudian yang berikutnya adalah menurunkan lipolisis, kemudian menurunkan gluconeogenesis, dan yang terakhir adalah meningkatkan ambulan atau serapan amino asam. Proses pembentukan insulin. Insulin merupakan hormon yang terbiasa membunuh yang dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas dan pernah normal jika sel beta terhadap rangsangan insensitas dan kemudian disekresikan ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan tubuh yang diperlukan. Regulasi glukosa darah. Regulasi glukosa darah yang baik disatukan dalam hormon glukogen yang disekresikan dari sel alfa kelenjar pankreas. Sintesis insulin dimulai dalam bentuk prepoinsulin atau prekursor hormon insulin pada retikulum endoplasma sel beta. Dengan bantuan enzim peptidase, prepoinsulin mengalami pemecahan sehingga terbentuk proinsulin yang kemudian dihimpun dalam gelembung-gelembung dalam sel tersebut. Di sini sekali lagi dengan bantuan enzim peptidase, proinsulin diurai menjadi insulin dan peptidase yang keduanya sudah siap untuk disekresikan secara bersamaan melalui membran sel. Bagaimana peran glukogen sebagai efek metabolisme? Yang pertama, glukogen bekerja terutama di hati. Tempat hormon ini dapat menimbulkan berbagai efek metabolisme pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Yang pertama, efek pada karbohidrat yang mengakibatkan peningkatan pembentukan dan pengeluaran glukosa oleh hati sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Glukogen menimbulkan efek hiperglikemik dengan menurunkan sintesis glikogen, kemudian meningkatkan glikogenelisis, dan dapat merangsang gluconeogenesis. Bagian beta nomor 2, efek pada lemak, mendorong pengurusan lemak dan menghambat sintesa trigliserida. Glukosa meningkatkan pembentukan keraton atau chronogenesis di hati dengan mendorong perubahan asam lemak menjadi badan lemak. Yang ketiga atau bagian yaitu protein. Glukosa menghambat sintosa protein dan meningkatkan pembentukan protein di hati. Stimulasi glukosa genesis juga memperkuat efek protein pada metabolisme protein di hati. Walaupun demikian, glukosa tidak memiliki efek pada kadar asam amino karena hormon tidak mempengaruhi protein otot. Simponan protein utama di tubuh. Perubahan yang terjadi pada tubuh saat berpuasa itu berbeda-beda tergantung berapa lamanya Anda berpuasa. Nah, secara teknis, tubuh memasuki fase puasa setelah 8 jam makan terakhir, di mana usus selesai menyerap zat gizi dari makanan tersebut. Kemudian pada kondisi normal, glukosa dari makanan tersimpan di dalam hati dan otot sebagai sumber energi utama. Kemudian sebelum memasuki fase puasa, di mana tubuh akan membakar sumber energi ini sehingga Anda dapat melakukan kegiatan seperti biasanya. Setelah glukosa habis, lemaklah yang menjadi sumber energi selanjutnya. Tubuh Anda yang tadinya membakar glukosa kini beralih melakukan metabolisme lemak saat berpuasa. Dengan kata lain, puasa bisa membuat tubuh Anda dapat membakar lemak. Jika lemak habis, tubuh terpaksa memakai protein sebagai sumber energi. Nah, penggunaan protein sebagai sumber energi sehat karena protein yang dipecah berasal dari otot. Pembakaran protein lama-kelamaan bisa membuat otot menjadi kecil dan lemah. Namun, pada puasa Ramadan Anda hanya berpuasa selama 13 hingga 14 jam. Ini adalah masa ketika tubuh mulai kehabisan glukosa dan menggunakan lemak sebagai sumber energi kedua. Jadi, puasa Ramadan tidak menyebabkan terjadinya proses pemecahan protein. Proses metabolisme lemak justru bermanfaat bagi tubuh karena dapat menurunkan berat badan dan kolesterol darah.
Penurunan berat badan yang sehat dapat membantu mengontrol diabetes dan tekanan darah. Sementara itu, kolesterol yang terkontrol dapat menurunkan resiko sindrom metabolik. Hal ini merupakan kumpulan kondisi yang dapat meningkatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Contohnya itu obesitas serta gula darah yang tinggi. Mau tahu bagaimana caranya menerapkan pola makan yang sehat saat berpuasa? Yuk simak video ini sampai habis. Saat sahur, pilihlah jenis makanan yang dapat bertahan lama di tubuh. Kamu bisa dapat memilih makanan yang bergizi seimbang, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Asupan makanan ini bisa membantu mempertahankan kadar gula tetap stabil selama puasa sehingga tidak mudah lapar. Selain makanan bergizi, meminum air putih pada saat sahur juga sangat baik. Setidaknya minum 2 gelas air putih pada saat sahur dapat membantu tubuh agar tetap terhidrasi dan tidak lemas pada saat puasa. Dan hindari tidur setelah sahur karena hal ini dapat memicu gangguan pencernaan dan peningkatan asam lambung. Pola makan yang sehat saat berbuka puasa. Berbuka dengan perlahan. Diawali dengan memakan kudapan yang manis seperti buah-buahan. Contohnya itu buah kurma, buah jeruk, buah semangka, dan buah melon. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kadar gula darah yang turun saat berpuasa. Penting juga untuk mengurangi atau menghindari makan yang berlebihan, sebab dapat memicu rasa kantuk, rasa malas, dan gangguan pencernaan. Saat berbuka puasa, sebaiknya hindari langsung makanan berat, sebab hal ini bisa memberi beban ekstra pada pencernaan. Hal ini bisa menyebabkan perut terasa begah dan melilit. Saat masuk waktu berbuka puasa, mulailah dengan meminum air putih, selingi dengan cemilan atau takjil, baru memakan makanan berat setelah jeda beberapa saat. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau dapat disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Nah, akibatnya tubuh kekurangan insulin. Kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah tipe penyakit gula yang paling banyak terjadi. Kondisi ini biasanya terjadi karena kemampuan produksi insulin yang melemah atau berkurangnya kemampuan tubuh dalam merespons insulin. Ketiga, diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit kencing manis yang hanya terjadi pada wanita hamil. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan masalah pada ibu maupun bayinya jika tidak diobati. Jika ditangani cepat dengan baik, maka penyakit gula ini biasanya sembuh total setelah melahirkan. Berikut beberapa tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sering merasa haus atau lapar. Yang kedua, sering buang air kecil, terkadang terjadi setiap jam atau disebut dengan poliuria. Yang ketiga yaitu lemah, lesu, dan tidak bertenaga. Yang keempat, sering mengalami infeksi, misalnya infeksi leukemia sariawan atau saluran kemih. Yang kelima yaitu luka diabetes sulit disembuhkan. Yang keenam, pandangan kabur. Yang ketujuh yaitu gatal pada kulit, terutama pada lipatan paha dan daerah baginya. Yang kedelapan yaitu berat badannya turun tiba-tiba. Mana cara mencegah diabetes mellitus? Yang pertama itu memiliki berat badan yang ideal. Obesitas adalah salah satu faktor utama dari diabetes. Dan yang kedua, menjaga pola makan rendah kalori dan lemak yang sangat dianjurkan untuk mencegah diabetes. Yang kedua, memperbanyak memakan sayur dan buah. Dengan memakan sayur dan buah setiap hari, Anda dapat mengurangi resiko terjangkitnya kencing manis.
Nah, yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi gula. Untuk menjaga kadar gula darah yang normal, maka kita harus membatasi konsumsi gula. Bukan berarti Anda menjadi anti gula. Anda dapat mengganti gula pasir dengan pemanis yang rendah gula dan juga mengontrol asupan kalori sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu aktif berolahraga. Usahakan berolahraga minimal 30 menit sehari 3-5 kali seminggu untuk memaksimalkan pencapaian target berat badan yang ideal. Obesitas adalah kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar. Jika tidak segera ditangani, obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, hipertensi, hingga diabetes. Hanya sekedar berat badan berlebih, tetapi obesitas juga ditandai dengan kenaikan indeks massa tubuh 30 atau lebih, kemudian penumpukan lemak pada bagian-bagian tubuh tertentu, nyeri pada sendi. Sedangkan pada anak-anak, obesitas juga ditandai dengan penumpukan lemak di payudara, susah ketika melakukan aktivitas, dan gangguan pubertas. Obesitas dapat disebabkan karena mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman dengan gula tambahan dalam jangka panjang. Nah, selain itu, obesitas juga disebabkan karena mengkonsumsi makanan secara berlebih dan tidak diimbangi dengan olahraga secara rutin. Pengobatan dan pencegahan obesitas. Penanganan utama pada obesitas adalah mengatur pola makan sehat dan sesuai dengan kebutuhan asupan kalori harian. Agar sukses, dia juga harus disertai dengan aktif berolahraga setiap hari. Obesitas dapat dicegah dengan mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi. Kondisi ini juga dapat dicegah dengan mengurangi asupan makanan cepat saji dan minuman yang mengandung gula.